Oke, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, pembahasan kita tidak mengenai unboxing solder ya. Yang jadi pembahasan kita kali ini untuk solder yang murah biasa seperti ini bisa kita upgrade menjadi solder yang mahal seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih minim budgetnya, bisa kita antisipasi dengan penambahan beberapa komponen solder yang biasa untuk temperatur panasnya bisa meningkat lagi. Oke, kita singkirkan dulu ini. Lanjut ya. Jadi buat teman-teman ya yang sudah lama berkecimpung atau sering main solder tapi terkendala budget, mau membeli solder yang bagus tapi budgetnya belum sampai, bisa kita coba trik yang seperti ini. Untuk penambahan komponennya dibutuhkan itu dioda sama elko ya. Kalau dioda itu yang kita butuhkan sekitar 4 biji. Oke. Dan dari panasnya seperti teman-teman ketahui, ini sangat susah mencairkan timah ya, harus kita tekan seperti ini, terkadang dia baru mau meleleh. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk teman-teman, kalau di wilayah teman-teman terkendala posisi atau lokasinya jauh dari toko spare part, bisa kita antisipasinya lagi dengan menggunakan peralatan elektronik bekas seperti ini, dari charger, dari lampu bekas seperti ini ya. Bisa kita ambil komponennya. Yang kita butuhkan komponennya elko dengan dioda ya. Kita bisa juga mengambil komponen besar dari DVD atau dari inverter yang seperti ini. Oke, jadi untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan, di sini ada elko ya. Elko ini kita ambil yang ukuran 400 volt ya. Nah, kalau untuk ukuran mikronya bebas, itu tergantung selera teman-teman. Yang utama itu yang 400 volt ya. Nah, kalau yang ini 16 volt, ini tidak bisa kita gunakan. Dan selanjutnya ini yang kita butuhkan dioda. Kalau untuk dioda ampernya bebas, bisa menggunakan yang 3 ampere atau 5 ampere. Oke, ini untuk mempersingkat durasi, bahan-bahan komponen yang tadi sudah saya cabut. Ini kita menggunakan komponen bekas saja ya, berhubung ini yang baru kosong, kita menggunakan peralatan bekas saja. Dan ini yang kita butuhkan dioda, bisa teman-teman lihat. Dan ini ada elko ya. Kalau untuk elko itu yang saya sarankan tadi, elko ada yang 400 volt, 16 volt. Jadi yang kita gunakan itu yang 400 volt ya, jangan yang 16 volt. Kalau untuk ukuran mikro bebas. Dan sebelum ini perakitan, ada baiknya kita pengecekan terlebih dahulu, dikarenakan ini komponen bekas ya. Kalau untuk pengecekan elko, untuk awal teman-teman bisa melihat dari bentuk fisiknya. Kalau untuk dari bentuk fisiknya yang kondisinya normal, bisa ditandakan dari permukaan atasnya. Kalau untuk elko yang bagus itu permukaan atasnya datar ya. Dan dipastikan kalau untuk elko yang permukaannya sudah menggembung seperti ini, itu bisa dipastikan kondisinya sudah tidak normal lagi. Bisa juga kita melakukan pengecekan dengan multitester. Kita atur skalanya di 1K ya. Kalau tidak terbaca di 1K, bisa kita naikkan lagi. Itu tergantung jenis kapasitornya. Oke, seperti ini cara pengecekannya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dia naik, kemudian turun lagi. Itu bisa dipastikan kondisi elko-nya masih normal.
Dan yang ini sama sekali ya tidak ada pergerakan dari jarumnya. Dan yang ini tadi ini masih ada pergerakan dari jarumnya. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi yang kita gunakan yang ini ya. Dan bisa juga di sini ada beberapa buah kapasitor yang sudah saya cabut. Yang penting untuk ukuran voltnya kita pilih 400 volt. Dan untuk dioda, kalau dioda pengecekannya bisa dibolak-balik seperti ini, apakah ada hambatan atau tidak. Kalau kita balikkan seperti ini, kalau untuk yang normal dia tidak naik jarumnya ya, tapi kalau kita balikkan seperti ini dia ada hambatannya. Oke, ini tadi sudah kita cek semua dan ini dalam kondisi normal semua. Oke, normal. Dikhawatirkan selesai perakitan komponen tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, lanjut kita ke langkah perakitannya. Oke, buat teman-teman, ini untuk diodanya. Cara pemasangannya teman-teman bisa menyambungkan langsung ini dengan elko tanpa PCB ya, atau teman-teman yang mau berkreasi lagi bisa menggunakan PCB. Jadi untuk rangkaiannya kita di sini rangkaiannya menggunakan rangkaian seri ya. Jadi positif diodanya kita gabungkan dengan negatifnya, anoda dengan katoda seperti ini. Untuk lebih kuat bisa kita jepit menggunakan tangan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan yang ini sama, kita buat seperti itu juga. Anoda dengan katodanya kita hubungkan, kita buat rangkaian seri. Oke, sudah seperti ini. Oh maaf, ini terlepas. Nah, dan nanti pada saat pemasangannya seperti ini ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan seperti ini ya. Jadi ini plus dengan minus, minus dengan plusnya. Yang untuk rangkaian ke AC-nya, yang ke listriknya. Yang untuk plus minusnya dari dioda itu masuknya ke elko. Oke, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi ini untuk pemasangannya di elko. Yang ini plus minus ini yang rangkaian seri. Ini karena dia tidak ada positif negatifnya, ini yang menghubung ke PLN ya, ke steker listriknya. Yang ini plus dioda, ini masuknya ke plus elko seperti ini. Yang minus ini kita masukkan ke sini. Jadi seperti ini ya pemasangannya kurang lebih. Bisa teman-teman perhatikan. Oke, lanjut kita ke perakitannya. Dan untuk teori seperti ini sudah sering saya gunakan, tapi tidak setiap hari, dikarenakan ada plus minusnya kita menggunakan peralatan seperti ini. Untuk kualitasnya terbilang ya cukup membantu, bisa memanaskan solder pada saat kita penyamparan itu butuh panas yang tinggi. Ini sangat membantu sekali, tapi tidak saya sarankan untuk penggunaan setiap kali ya. Ini pengalaman dari saya pribadi. Kalau untuk penggunaan jangka lama dan terlalu lama kita mencolokkannya ke listrik,
tangkai soldernya bisa meleleh ya. Ini sambil kita menunggu, kita bahas ini. Dan untuk perangkaiannya di solder, teman-teman bisa menggunakan steker yang seperti ini, atau bisa juga yang seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam boxnya, dan ini tergolong kecil ya, masih bisa kita masukkan ke dalam box steker itu, dan masih banyak ruangannya. Dan nanti langsung kita hubungkan dengan kabelnya. Oke. Dan ini untuk hasil perakitannya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Ini yang sudah saya rangkai, bisa kita bongkar lagi. Dikarenakan sudah lama ini susah membukanya. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk pemasangannya, ini yang dari kaki dioda ya, yang terhubung ke elko, itu masuknya ke solder ya. Ini yang harus ke solder. Nah, jadi bisa langsung kita praktekkan ini. Tadi sebelum menggunakan alat ini, bagaimana kualitas soldernya, dan setelah menggunakan bisa kita lihat sendiri hasilnya. Oke, ini sudah saya hubungkan ke listrik ini ya. Jadi ini untuk untuk suhunya ya terbilang sangat membantu sekali. Kita coba colokkan, jadi bisa sambil kita melakukan perakitan. Ini nanti soldernya sudah panas. Oke. Nah, jadi ini ada arusnya ya, ini ya, bisa teman-teman perhatikan, ada ya. Jadi yang positif dari elko ini terhubung ke solder, negatif ini yang negatif elko terhubung ke solder sama. Jadi yang kita perhatikan, jangan teman-teman nanti salah menyambungkannya. Jadi yang saya bilang rangkaian seri itu yang terhubung ke PLN ya, yang ke bawah sini, ini yang ke PLN. Jadi yang untuk positif sama negatif dari elko itu terhubungnya ke solder. Nah, ya. Jadi sambil kita menunggu, kita perakitan. Ini kita biarkan seperti ini. Jadi buat teman-teman, nah ini kita lanjutkan. Jadi untuk rangkaiannya bisa teman-teman berkreasi sendiri, mana yang bagusnya. Bisa menggunakan box yang panjang, bisa kita gunakan untuk gerenda, atau ya jenis heater atau untuk pemanas. Kalau saya bisa menggunakan untuk separator, pemanas LCD, bisa juga. Dan ini untuk rangkaiannya. Lanjut kita ke rangkaian yang ini ya. Oke. Jadi ini tanpa alat ini ya, yang menggunakan box ini, solder yang ini. Kalau ini ya dari harganya tentunya sesuai dengan kualitasnya. Oke, kita solder terlebih dahulu untuk memudahkan komponennya menempel.
Oke, jadi ini kita buat simpel saja ya. Ini yang plus minus ini yang saya bilang tadi, ini yang rangkaian seri kita hubungkan ke PLN. Ini teman-teman jangan sampai terbalik ya. Kalau sampai terbalik tidak akan sesuai dengan hasilnya. Oke. Dan yang ini, oh maaf terlepas. Dan yang ini untuk positif elko ya, kita hubungkan dengan yang ini ya, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Yang ini ya, ini yang positif elko terhubung dengan yang tidak ada gelangnya di dioda. Bisa teman-teman perhatikan. Kalau elko simbolnya ada garis putih itu ya, itu tandanya minus. Kita hubungkan dengan yang tidak ada gelangnya di dioda, seperti ini ya. Oke, kita solder terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan yang dari ini elko ini kita hubungkan ke solder ya, seperti ini. Kita ambil kabel satu lagi. Oke, seperti ini. Oke, dan yang ini terhubung ke solder ya, yang kabelnya pendek. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan seperti ini ya. Ini yang minus elko ini ya, ini lawan arah seperti ini yang menghubungkan ke solder. Dan yang ini ke arus listrik ya, yang panjang ini ke arus listrik, yang pendek ini ke solder. Oke, dan ini untuk lebih jelasnya lagi seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Ini saya tandai dengan panjang pendeknya ya. Oke, yang seperti ini. Jadi bisa teman-teman perhatikan. Ini rangkaiannya, ini plus, ini minus. Ini yang rangkaian seri yang pertama saya buat itu di sini dengan di sini. Ini ke listrik PLN. Yang plus dengan minus ini ke solder. Oke. Jadi cara perakitannya seperti ini, sama dengan yang saya contohkan di sini tadi. Kurang lebih sama seperti ini. Bisa kelihatan teman-teman, seperti ini. Jadi dia rangkaiannya sama seperti ini. Yang rangkaian serinya kita hubungkan ke PLN, yang plus minusnya kita hubungkan ke solder. Plus minusnya elko kita hubungkan dengan plus minusnya dioda. Oke, kita coba untuk hasilnya. Apakah sudah ada perubahannya? Oke, kita ganti lagi dengan solder yang ini. Ini sudah saya cokkan ya pada saat pembongkaran ini tadi, kurang lebih ya sekitar 2 menit 3 menit. Nah, dan kita coba hasilnya seperti apa. Yang tadinya solder ini susah untuk melelehkan timah, sekarang bisa teman-teman lihat
hanya ditempelkan saja di ujung, di samping sama saja. Jadi kita tidak butuh ditekan seperti yang teman-teman rasakan juga menggunakan solder biasa seperti ini. Ya, ada harga, ada rupa dengan kualitas ya seadanya, tapi bisa kita upgrade menggunakan peralatan seadanya dengan komponen bekas, dan hasilnya mantap. Oke, itulah tips dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami.